Purbaya ini sering dianggap atau menjadi satu-satunya menteri yang ngajak kaya bareng-bareng. Kelas menengah nih emang sibuk aja ya. Ini kelas menengah yang bagus banget. Belanja kebutuhan pokok diprioritaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Satgas Kritik bersama saya Henry Satrio. Satgas Kritik yang teman-teman pasti ingat fenomena Rojali ya, rombongan jarang beli, atau Rohana apalah itu ya, dan Roro yang lain. Itu tentang gaya hidup kelas menengah. Dan banyak sekali komentar tentang kelas menengah bahwa satu tahun pemerintahan Pak Prabowo kelas menengah agak tough. Karena Pak Prabowo jelas program-programnya fokus pada level masyarakat miskin. Jadi kemudian kelas menengah ini mau gimana gitu. Pak Purbaya, fenomena terbarunya salah satunya. Teman saya banyak mengatakan, Purbaya. Ini kalau dengerin Pak Purbaya, kelihatannya kita bulan depan tajir semua ini. Sangat optimis. Bahkan Purbaya ini sering dianggap atau menjadi satu-satunya menteri yang ngajak kaya bareng-bareng. Jadi dengan adanya fenomena Purbaya, kemudian ada Rojali, Rohana, Lembaga Survei Kedai Kopi meluncurkan survei tentang perilaku konsumsi dan daya beli masyarakat kelas menengah. Survei dilaksanakan 14-19 Oktober 2025 dengan ini aja deh saya bacain ya. 14-10 Oktober 2025, metode surveinya online menggunakan Computerized Assisted Self-Interview atau CASI, melibatkan 932 responden. Usianya 17-55 tahun, warga Indonesia yang memiliki pendapatan antara 3,5 sampai 14,5 juta per bulan, atau memiliki pengeluaran per kapita antara 2 juta hingga 9,9 juta per bulan. Cara mengontrol kualitasnya, Lembaga Survei Kedai Kopi melakukan pengecekan nama, kontak, dan demografi yang lebih dari satu. Konsistensi pendapatan dan pengeluaran, skor item, atensi atau cek isian yang tidak asal. Jadi yang masuk itu ke Lembaga Survei Kedai Kopi ini lebih dari 932 responden, tapi setelah di-clearkan, kemudian tadi dikontrol kualitasnya, didapat 932 responden. Survei ini juga dalam rangka mensyukuri bahwa usia Lembaga Survei Kedai Kopi sudah 11 tahun per 28 Oktober 2025. Luar biasa ya. Saya sih terharu ya. Ya, begitulah. Dan jangan lupa Kedai Kopi ini adalah singkatan dari Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia. Kita mulai ya. Saya hanya bacakan beberapa slide saja. Jadi nanti teman-teman kalau mau dapat lengkapnya, silahkan kunjungi website Lembaga Survei Kedai Kopi www.kedaikopi.co ya, bukan .com. Dan jangan lupa setelah kelas menengah nih emang sibuk aja ya. Inilah gini. Terus setelah cek hasil surveinya, main juga ke YouTube Henry Satrio Official. Nah, jadi gini nih ceritanya. Ini executive summary. Gaya hidup dan perilaku belanja. Gaya hidup kelas menengah. Hanya satu dari dua masyarakat kelas menengah yang memiliki tempat tinggal secara lunas. Jadi dari dua cuma satu yang udah lunas. Yang lainnya masih cicilan. Kalau warisan gimana? Ya dianggap lunas, bos. Kalau warisan kan nggak nyicil ya. Tapi tetap supaya orang tua kita nyaman, jadilah anak yang soleh dan mendoakan ayah ibunya ya. Karena sudah dapat warisan kan harus doakan. Jadi gitu ya. Kemudian, mayoritas kelas menengah memiliki motor. Hanya 25% yang memiliki motor dan mobil. Jadi minimal mereka punya motor tuh. Diversifikasi investasi belum banyak dilakukan di kelas menengah, dengan mayoritas hanya memiliki tabungan, deposito, serta emas sebagai sarana investasi. Kita di sini ada yang sesuai, deposito, emas, ada tabungan, adalah kalau tabungannya emas gitu. Ini maksudnya mungkin saham, kripto gitu. 1 dari 2 masyarakat kelas menengah menggunakan fitur pay later. Jadi artinya bayarnya ntar gitu. Ini bukan aplikasi pay later ya, tapi bayarnya tuh ntar. Tapi ini nggak termasuk kartu kredit, jadi online gitu.
Kalau bayar entar tuh biasanya suka ada sih kalau teman kita ya, kadang-kadang ya pay later ya. Jadi maksudnya dia beli barang terus pinjam dulu ke kita gitu. Habis gitu ditagihnya susah banget kan. Lebih galak dia daripada kita yang ngasih pinjam. Belum ada duit gua. Lu kan banyak duitnya. Udah deh, gua belum ada buat ngembaliin lu, belum ada. Tapi kan lu banyak duitnya kan, lu nggak kurang duitnya. Oleh karena itu kita aminin aja. Nah itu nggak masuk pay letter yang kayak gini ya. Itu ya utang bayar lah. Tuh yang paling ngeselin tuh udah ngutang, uploadnya di jalan-jalan di mana gitu, makan di mana gitu, beli barang bagus gitu, bukannya bayar utang dulu ya. Kalau kita ada yang mau minjem terus kita nggak kasih, kita dosa nggak sih? Nggak kan ya? Itu kan opsi pilihan ya. Nah itu juga termasuk kegalauan kelas menengah. Kalau ada yang mau minjemin, kita kadang-kadang kasihan. Tapi kalau kita minjemin, anggap aja duitnya hilang. Karena jarang banget dibalikin. Lu jangan ngangguk-ngangguk. Lu bagian yang mana, Kem? Bagian yang minjem nggak balikin atau bagian yang minjemin? Ngangguk soalnya kan. Oke, kita teruskan. Masyarakat kelas menengah menghabiskan waktu di kafe atau berlibur sebagai sarana self-reward. Liburan atau menghabiskan waktu di kafe. Ada tuh Kabru aja dulu kafe saya tuh, silakan boleh juga menghabiskan waktu di sana ya. Tapi jangan cuma duduk. Menghabiskan waktu itu maksudnya begini loh, dia kelas menengah nih. Lu duduk, lu pesen bos, terus lu bayar gitu ya. Memang susah juga ya, kadang-kadang kan kita harus ngertiin kelas menengah tuh kan perlu waktu bengong kadang-kadang. Saya terusin ya. Tadi di mana tuh? 9 dari 10 responden menyatakan pernah pergi berlibur dalam 1 tahun terakhir dengan tujuan domestik mendominasi sebagai destinasi liburan. Jadi domestiknya kemana? Nah itu dicek aja nanti hasil surveinya di websitenya kedaikopi.co. Apakah Bekasi menjadi destinasi wisata? Kita lihat nanti. Apakah IKN menjadi destinasi wisata? Kita lihat nanti hasilnya di itu tuh website kita ya. Hanya 1 dari 4 masyarakat kelas menengah yang menyatakan memperkerjakan ART atau pengasuh. 1 dari 4 masyarakat kelas menengah. Oke. Jadi nggak semua kelas menengah punya ART ya. 3 dari 5 masyarakat kelas menengah mempersepsikan naiknya pengeluaran rumah tangga dalam 3 bulan terakhir, termasuk di dalamnya biaya pendidikan. Hal ini menyebabkan belanja kebutuhan pokok lebih diprioritaskan. Ini kelas menengah yang bagus banget. Belanja kebutuhan pokok diprioritaskan. Jangan sampai gara-gara padel ya kebutuhan pokok dikesampingkan. Nah ini kadang-kadang masyarakat kelas menengah ini gaya hidup tuh menjadi yang utama. Yang penting pedal, yang penting gaya, yang penting upload. Salah satu hal yang absurd menurut saya, joki Strava. Dianya nggak lari, cuma pengen kelihatan lari. Itu aduh, mendingan kayak saya lah. Jalan-jalan kalem gitu ya. Yang penting ujung-ujungnya KURUS. Bagus. Kayak gitu lah kira-kira ya. Dibanding mall, strip toko, kelas menengah lebih sering mengunjungi pasar dan e-commerce. Oh, pakai gadget ya. Ini maksudnya pasar, mengunjungi pasar dan e-commerce sih pasar tradisional ya. Ini yang menarik lagi dari kelas menengah nih. Menarik nih dari kelas menengah ya. Dibanding mall atau toko, kelas menengah lebih sering mengunjungi e-commerce. Jadi lewat HP ya, e-commerce ya. 4 dari kelas menengah mempertimbangkan merek ternama dalam memberi produk. Waduh. Hal ini akan menguat jika didorong tekanan sosial dan ingin mengikuti tren. Jadi merek ternama itu belum tentu mahal ya, tapi sudah pasti bagus. Jadi artinya kalau ada hasil UMKM yang ternama itu juga biasanya diikuti tuh oleh kelas menengah tuh ya. Makanya saya sebagai pengamat politik ternama juga begitu, lebih disukai kelas menengah kali ya. Ya nggak? Didukung nggak saya ini sih? Ini jangan diam aja dong, tepuk tangan kayak apa gitu. Makasih ya. Ya namanya juga gitu ya, jadi kita mesti self reward lah itu ya namanya ya. Sebanyak dari 5 kelas menengah pernah mengunjungi mall atau toko tanpa melanjutkan perbelanjaan. Ini gue ulang, ini gue pengen ketawa. Sebanyak 3 dari 5 masyarakat kelas menengah pernah datang ke mall tanpa belanja. Jadi kalau lo jalan berlima, mungkin yang beli cuma 2, yang 3 nganterin sama selfie upload. Destinasi mall dianggap sebagai tempat healing. Hah? Destinasi mall dianggap, ini saya kaget-kaget, ini apa namanya hasil survei kan, saya kaget juga gitu. Destinasi mall dianggap sebagai tempat healing, ditambah harga produk yang mahal dan diskon yang tidak menarik membuat mereka tidak membeli apa. Oh gini maksudnya. Destinasi mall dianggap sebagai tempat yang healing, tapi gara-gara produknya mahal, diskon nggak menarik, jadi mereka nggak beli apa-apa deh di mall. Jadi ke mall itu lebih ke tempat healing. Boleh juga ya? Gitu Han? Kamu kalau ke mall kadang-kadang healing ya? Oh ya? Lo lagi kemana healing? Kan orang pikirannya, wah lagi di Bali, di Hawaii gitu ya. Iya, tanya
Kramat Jati juga ada mall tuh, Kramat Jati. Oke, sekitar 94,5% masyarakat kelas menengah pernah membandingkan harga offline dengan harga online. Oh iya, sering tuh. Terutama untuk produk fashion dan skincare kosmetik. Sering tuh emang tuh, gue denger tuh. Udah mereka beli online aja lebih murah gitu ya. Tapi saya tuh masih ragu kalau beli online karena kadang ukurannya berbeda gitu. Misalnya gue beli nih, kan gue ukurannya nggak mungkin M ya. Terus kita beli, begitu datang yang nggak mungkin M, cuma nggak cukup gitu. Terus kualitasnya kadang-kadang suka. Tapi emang yang paling banyak dikeluhin perasaan kalau dilihat yang dipakai model cakep, dipakai ke kita kacau balau itu kadang-kadang. Nah itu kira-kira. Ini saya ulang ya, sekitar 94,5% masyarakat kelas menengah pernah membandingkan harga offline dengan harga online, terutama untuk produk fashion dan skincare atau kosmetik. Kenapa masyarakat kelas menengah membandingkan antara offline dan online? Karena duitnya nggak banyak ya, karena kan kelas menengah. Kalau kelas tajir udah nggak akan banding-bandingin lagi, dia langsung beli aja. Literasi keuangan, keberadaan e-commerce dan tekanan terhadap kondisi ekonomi rumah tangga dominan memengaruhi perubahan perilaku konsumsi. Tekanan terhadap kondisi rumah tangga diakibatkan oleh harga kebutuhan pokok yang naik, biaya layanan dasar yang naik, dan juga pembayaran cicilan. Bagi yang tidak terkena PHK, lebih banyak yang mempersepsikan pendapatan sedikit bertambah berkurang, terutama pada responden tingkat pendidikan rendah, pekerja informal, dan ibu rumah tangga. Pokoknya kalau mau jelasnya, buka website kedaikopi.co aja lah. Ya. Menunda pembelian, mengurangi makanan. Gimana sih nih? Menunda pembelian, faktor pengeluaran dan pengalaman PHK. Menunda pembelian, mengurangi makan atau nongkrong, dan membeli barang yang lebih murah menjadi cara bagi rumah tangga yang mengalami tekanan ekonomi. 1 dari 5 rumah tangga mengalami PHK. 1 dari 2 rumah tangga yang terdampak PHK belum mendapatkan pekerjaan lagi. Akses media informasi dan persepsi kebijakan. Media sosial masih menjadi core sumber informasi pada masyarakat kelas menengah untuk berita. Hanya 1 dari 3 orang kelas menengah yang bersedia membayar langganan untuk mengakses berita. Hanya 1 dari 4 masyarakat kelas menengah yang aktif mencari informasi politik atau pemerintahannya. Hanya 1 dari 4 masyarakat menengah. Jadi kalau ada 4 orang, cuma 1 yang cari tahu siapa politik ternama yang namanya Henry Satrio itu. Sekarang saya memahami kenapa Reza Rahardian lebih ngetop dari saya. Karena ini tadi, hanya 1 dari 4 masyarakat kelas menengah yang aktif mencari informasi politik. Vino Sebastian, kenal Vino Sebastian? Tahu. Dia juga pasti lebih ngetop dari saya lah ya. Makanya saya pengen banget main film, biar sama lah gitu ya. Kan saya udah ada modal pengamat politik ternama, terus ada lagi masuk ke dunia film gitu ya. Itu kira-kira gimana ya? Udah. Terakhir nih, akses media informasi dan persepsi kebijakan, pengecekan kesehatan gratis, sekolah rakyat, penghapusan utang UMKM, dan akses rumah layak merupakan program prioritas yang dipersepsikan sesuai dengan kebutuhan kelas menengah. Oh, jadi kata kelas menengah, pengecekan kesehatan gratis, sekolah rakyat, penghapusan utang UMKM, dan akses rumah ini merupakan program-program yang masuk kelas menengah. Nah, itu jadi ternyata program Pak Prabowo nggak semuanya buat rakyat miskin, tapi ada juga untuk kelas menengah. Demikian teman-teman, sekali lagi silahkan akses www.kedaikopi.co, boleh di-download, hasilnya ada di sana, silahkan disaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Satgas Kritik selanjutnya, hanya bersama saya Henry Satrio. Satgas Kritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.